Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Kita kembali lagi akan belajar tentang lanjutan materi dari pertemuan minggu yang lalu. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan tugas-tugas dari saya, yaitu untuk membuat vlog, tentunya vlog perkenalan diri kalian masing-masing, dan juga kalian juga saya suruh untuk membuat arti dari definisi sejarah menurut pendapat kalian masing-masing. Yang sebelumnya kemarin kalian sudah mempelajari terlebih dahulu atau mencari sumber-sumber dari berbagai sumber, tentunya baik internet ataupun buku, kemudian kalian simpulkan menjadi kata-kata kalian sendiri seperti itu. Oke, jadi dari pendapat-pendapat kalian tentang sejarah, beberapa sudah saya baca. Banyak yang bilang kalau sejarah itu adalah masa lalu. Oke, kemudian ada juga yang bilang kalau sejarah itu kejadian yang tidak mungkin terulang kembali. Oke, itu juga bisa. Ada juga yang bilang kalau sejarah itu seperti mantan yang hanya bisa dikenang. Oke, itu juga bisa. Pokoknya sejarah itu sangat luas sekali ya tentunya ya. Oke, kemudian pada materi hari ini langsung saja biar tidak terlalu lama, kita akan mempelajari tentang manusia dan kesadaran sejarah. Oke, bagi kalian yang menonton video YouTube saya, coba kalian buka buku, kemudian buku kosong tentunya, kemudian kalian juga bisa menulis supaya pembelajaran ini dapat kalian ingat betul-betul. Jadi bukan hanya kalian mendengarkan, bukan hanya melihat, tetapi juga kalian bisa sekalian mencatat. Manusia dan kesadaran sejarah. Oke, mohon maaf sekali untuk tulisannya Bapak kurang bagus ya. Ya, maklum bukan dokter gitu. Oke. Yang pertama kita akan mempelajari tentang manusia terlebih dahulu. Nah, manusia itu kita ketahui bersama adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Berarti dia harus hidup bersosialisasi gitu kan. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri, berarti dia mempunyai batasan bahwa dia harus melakukan sosialisasi. Sosialisasi pertama yang dilakukan oleh manusia adalah ketika semenjak dia lahir, dia tidak bisa hidup tanpa kedua orang tuanya, ataupun dia tidak bisa lahir kemudian tiba-tiba muncul di dunia tanpa adanya sumbangsih dari orang tua. Berarti ini secara horizontal gitu ya, hubungan secara horizontal. Manusia adalah makhluk yang memerlukan manusia lain. Kemudian manusia selain horizontal tadi juga harus memiliki hubungan dengan siapa? Yaitu dengan penciptanya. Nah, itu hubungannya adalah vertikal. Tadi horizontal, kalau ke kiri ke kanan meluas itu horizontal. Sedangkan kalau ke atas itu adalah vertikal, yaitu hubungan manusia dengan penciptanya, yaitu Tuhan, atau kalau di agama Islam itu disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mungkin ada di dunia ini tanpa adanya pencipta. Nah, apa hubungannya dengan sejarah? Nah, kemudian apa hubungannya dengan sejarah? Nah, sejarah itu terjadi karena adanya apa? Adanya manusia. Tanpa adanya manusia dan juga ketentuan dari Tuhan, maka sejarah itu tidak akan terjadi. Nah, berarti intinya apa? Intinya sejarah itu menceritakan tentang
kejadian pada masa lalu yang terjadi pada segala aktivitas manusia. Itu ya, arti dari sejarah secara umum, atau bisa saya sebutkan sekali lagi biar lebih jelas. Sejarah adalah segala aktivitas manusia yang pernah terjadi pada masa lalu. Masa lalu ya, bukan masalahmu, masa lalu. Oke. Nah, masa lalu ini kapan? Apakah 1 tahun yang lalu, atau 100 tahun yang lalu, atau jutaan tahun yang lalu? Nah, coba, masa lalu itu dimulai dari kapan? Masa lalu itu dimulai dari 1 detik yang lalu. Oh, luar biasa ya. 1 detik yang lalu. Jadi kita bernafas sekarang, kemudian 1 detik setelahnya, yang 1 detik sebelumnya itu sudah menjadi bagian dari masa lalu kalian. Jadi bukan selalu sejarah itu seperti perang, seperti terjadinya Piala Dunia dan lain sebagainya. Itu tidak seperti itu selalu, tetapi segala sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, bahkan 1 detik yang lalu pun, itu sudah menjadi bagian dari sejarah. Oke, jadi jangan sampai kalian salah mengartikan ya, sejarah secara umum itu seperti itu. Nah, jadi corona itu merupakan sejarah bukan? Ya, bakalan menjadi sejarah, bahkan sudah menjadi sejarah, karena peristiwa tersebut sangatlah berdampak kepada orang lain, seperti itu. Oke, hakikat sejarah secara umum tadi seperti itu. Nah, kemudian coba pertanyaan dari saya, jawab ya di buku kalian masing-masing, nanti dituliskan gitu ya, peristiwa sejarah apa atau peristiwa bersejarah apa yang pernah kalian alami. Peristiwa sejarah apa yang pernah kalian alami, nanti bisa diisikan di kolom komentar. Oke, saya absen satu persatu, nanti di komentar pokoknya harus ada nama, kelas, nomor absen, kemudian tulis di situ peristiwa sejarah yang pernah kalian alami. Oke, gitu ya. Kalau tadi secara umum sejarah seperti itu, segala aktivitas manusia di masa lalu, kemudian 1 detik yang lalu pun sudah menjadi bagian dari sejarah, kemudian yang pusatnya adalah manusia itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan dari saya kemudian yang kedua, yaitu apakah kalau bencana alam terjadi itu menjadi suatu sejarah juga? Bencana alam seperti gunung Merbabu atau gunung Sindoro meletus, itu apakah bakalan menjadi suatu suatu peristiwa bersejarah? Coba kalian nanti bisa menuliskan di situ, gunung meletus tersebut bisa menjadi sejarah itu kenapa? Bukan sejarah kenapa? Nanti kalian tulis juga di kolom komentar. Jadi saya harapkan nanti kalau ada jawaban yang paling bagus, otomatis nilainya dapat
bonus gitu ya. Oke. Kenapa gunung meletus itu bisa dikatakan sebagai sejarah, ataupun kenapa kok gunung meletus itu tidak bisa disebut sebagai sejarah? Oke, batasannya gimana? Nanti kalian cari tahu sendiri gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari yaitu yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa itu adalah suatu kegiatan di masa lalu yang pertama yang benar-benar terjadi. Benar terjadi. Jadi peristiwa tersebut bukanlah hoax atau hoax bahasanya ya. Bukanlah hoax atau bukanlah suatu karangan yang dituliskan seseorang dan peristiwa itu tidak terjadi. Contohnya seperti ini. Nah, peristiwa corona atau COVID-19 mulai terjadi di Wuhan pada bulan Desember tahun 2019. Nah, itu merupakan peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Itu ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian kalau yang bukan suatu peristiwa, yang bukan disebut sebagai peristiwa, contohnya ada orang menulis buku tentang kiamat 2012. Pernah viral kan itu kan? Pernah viral bahwa kiamat akan terjadi tahun 2012. Akan tetapi sampai tahun 2020 pun peristiwa kiamat 2012 yang diramalkan suku Maya itu tidak terjadi. Berarti itu bukan merupakan sejarah atau bukan suatu sejarah sebagai peristiwa. Oke, itu intinya dari sejarah peristiwa. Jadi tanggalnya jelas, pelakunya jelas, siapa pelakunya, siapa yang kena dampaknya, itu jelas di dalam sejarah sebagai peristiwa. Oke, kemudian yang kedua yaitu sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah. Atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu history as written. History as written atau sejarah yang dituliskan. Jadi peristiwa yang benar-benar terjadi kemudian dituliskan. Jadi peristiwa tadi itu seperti peristiwa corona COVID-19 kemudian dituliskan secara detail bagaimana itu corona, mengapa bisa menyebar, apa dampaknya bagi masyarakat dan lain sebagainya dituliskan. Itu baru namanya sejarah sebagai kisah. Nah, kisah ini memiliki kelemahan karena apa? Karena kisah itu dituliskan seseorang. Nah, karena dituliskan seseorang, maka kisah tersebut nantinya akan bersifat satu, subjektif. Dua, bisa bersifat juga dramatis. Bisa juga berlandaskan kepentingan. Nah, yang pertama subjektif terlebih dahulu. Subjektif itu dari sudut pandang si penulis itu sendiri. Jadi ada unsur kepentingannya, ada unsur
untung ruginya dan lain sebagainya. Jadi ketika saya melihat peristiwa corona, tentulah berbeda dengan kalian atau dengan orang lain melihat peristiwa corona. Oke, bagi saya sebagai pelaku bisnis juga, saya merasa dirugikan dengan terjadinya wabah virus corona ini karena omset menurun dan lain sebagainya. Beda juga dengan kalian, mungkin kalian suka dengan adanya corona ini karena bisa libur terus gitu ya, hanya kelas online, nggak ada ujian nasional, lulus dengan giveaway gitu ya. Maaf ya, itu bercanda aja. Oke. Nah, jadi kan setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing. Nah, sudut pandang itu yang disebut sebagai subjektivitas atau subjektif. Kemudian dalam penulisan sejarah ada juga unsur dramatis, yaitu supaya tulisannya itu menarik untuk dibaca orang lain, supaya menarik atau mengunggah daya baca dari orang lain, maka tulisan tersebut didramatisir atau bisa juga dikasih bumbu-bumbu penyedap, bumbu roiko ataupun yang lainnya. Pokoknya tulisan itu supaya menarik, pokoknya dibuat sedramatisir mungkin. Oke, kemudian yang ketiga, kisah juga bisa berlandaskan kepentingan. Jadi setiap orang itu juga memiliki kepentingan masing-masing, bahwa dia bisa di dalam suatu organisasi kan mempunyai tujuan tuh. Nah, dia harus memenuhi dari tujuan organisasi tersebut. Contohnya gini. Contohnya dengan adanya peristiwa COVID-19, pihak-pihak yang memanfaatkan hal tersebut kemudian memblow up media dengan harus wajib pakai masker. Wah, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan yaitu adalah penjual masker. Nah, berarti tulisannya gimana? Tulisan ketika menulis tentang peristiwa COVID-19 dilebay-lebaykan lah, pokoknya harus pakai masker, kalau tidak pakai masker bisa mati gitu ya. Itu bisa juga, itu berlandaskan kepentingan. Oke, kita akan belajar apa lagi? Apa cukup pusing sampai sini? Belum ya? Oke, sejarah itu menyenangkan. Dari sejarah kalian bisa menjadi orang yang lebih kritis. Oke, ya. Lebih kritis itu gimana? Jadi kalian tidak bisa serta-merta menerima segala sesuatu itu mentah-mentah. Jadi ada kabar hoax, kalian harus klarifikasi terlebih dahulu, nggak boleh langsung diterima kemudian langsung di share ke teman-teman nih, ternyata cuman hoax. Hati-hati pokoknya dalam bermedia sosial. Oke, apalagi ya? Oke, mungkin istirahat sejenak terlebih dahulu, kalian bisa bernafas terlebih dahulu, menghirup nafas udara segar. Kemudian tidak lupa kalian membersihkan hati kalian terlebih dahulu. Apa sih ya? Garing ya, maaf ya. Kalau suka garing memang. Crispy soalnya. Oke. Nah, kemudian kedudukan manusia dalam sejarah itu terbagi menjadi dua. Kedudukan manusia menjadi dua. Yang pertama sebagai subjek. Tadi subjektif ya, ini subjek. Yang kedua sebagai objek. Nah, ayo, tahu nggak tahu lah, atau tahu, atau kalian udah pernah membaca dari mana? Kan saya tidak tahu. Oke, mungkin ada beberapa dari teman kalian tahu apa itu subjek ataupun objek, tapi bukan subjek yang di bahasa Indonesia itu ya, subjek, predikat, objek, keterangan dan lain sebagainya. Oke, subjek dalam sejarah, yang dimaksud subjek dalam sejarah itu berarti orang
yang mengamati atau orang yang menyaksikan secara langsung suatu peristiwa sejarah seperti itu. Jadi kalian kan kembali lagi ke COVID aja ya, yang masih in saat ini, beritanya masih in, bahkan sampai 100.000 subscriber corona sekarang ini orang-orang yang terkena di Indonesia. Tetapi untuk nomor angka tersebut benar atau tidak saya juga kurang tahu ya, karena banyak kepentingan juga. Orang yang mengamati atau menyaksikan, jadi kalian masing-masing itu kan mengamati ataupun menyaksikan sebagai penyaksi sejarah dari terjadinya penularan virus corona tersebut, bahkan sampai ada yang di Wonosobo. Nah, kalian bisa sebagai subjek sejarah atau manusia sebagai subjek sejarah. Kemudian yang kedua yaitu manusia sebagai objek sejarah. Nah, kalau kalian tadi sebagai pengamat, kalau objek, sekarang kalian menjadi objek, berarti siapa? Yaitu orang yang dijadikan tulisannya. Maksudnya gimana? Sebentar. Maksudnya di sini sebagai objek yaitu orang yang dituliskan. Dalam sejarah. Contohnya siapa? Contohnya seperti, mungkin kita ganti topik ya, jangan COVID terus. Mungkin contohnya Presiden Soekarno ketika melakukan proklamasi kemerdekaan. Oke, berarti dia sebagai objek sejarah atau orang yang dituliskan dalam sejarah, orang yang diteliti dalam sejarah yang kemudian nantinya dituliskan. Contoh lagi yang lain, Pak Pangeran Diponegoro itu juga bisa menjadi objek sejarah karena dia yang sangat berjuang ketika Indonesia melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, seperti itu. Oke, paham ya? Kalau subjek itu orang yang menuliskan atau yang menyaksikan, sedangkan objek itu orang yang mengalaminya. Oke. Mungkin cukup itu dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kalian akan membahas tentang perubahan dan kesinambungan dalam sejarah, kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, jangan lupa nanti kalian isi sesuai perintah saya tadi, yaitu memberikan komentar, menjawab pertanyaan saya. Ada 2 pertanyaan tadi, silahkan dijawab, kemudian tuliskan komentar kalian. Jangan lupa tulis kelas dan nomor absen. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelemahan saya dalam penyampaian tugas ataupun materi pada pertemuan kali ini. See you next time. Bye.